Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa yang untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Aulia. Ya.
Hari ini nak kita akan belajar tentang coding dan berpikir komputasional. Sebelum kita belajar, itu kita ada baiknya kita mengetahui tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, agar kita memahami apa itu dasar berpikir komputasional. Yang kedua, agar kita dapat menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang perlu kita pelajari? Apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa menyebutkan apa itu berpikir komputasional? Yaitu yang pertama, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah berstruktur dan logis. Yang kedua, di sini ada kata kunci analisis, pola, algoritma, dan efisiensi. Itu unsur-unsur dari berpikir komputasional. Ayo coba ulangi lagi, apa itu berpikir komputasional? Siti Fatimah? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur, logis, dan sistematis seperti cara kerja komputer. Bagus. Itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Nah, itu unsur-unsur berpikir komputasional. Yang pertama ada decomposition, yaitu memecahkan masalah dari yang besar menjadi kecil. Yang kedua partner regression, mengenali pola yang berulang. Yang ketiga abstraction, mengambil hal yang penting, membuang hal yang tidak penting. Yang keempat algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Itu unsur-unsur berpikir komputasional. Nah, kalau ditanya, sebutkan 4 unsur-unsur komputasional. Itu kamu. Ini ya, yang disebutkan ya, yang 4 ini kan. Kalau ditanya, kalau ada pertanyaan. Terus contoh sederhana unsur-unsur berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh dari komputasional decomposition, yaitu apa nak? Membuat jus. Sebelum kamu membuat jus itu apa yang kamu butuhkan? Apa yang dibutuhkan? Blender. Terus buah. Terus air. Terus gula. Kalau mau manis ditambah gula ya. Terus apa lagi? Susu. Nah,
Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat pendidih, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking.
Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Tantangan bebas Indonesia juga. Ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis. Dalam bis studi wisata Itu kan ada pertanyaan. Ada bis. Bis menuju wisata. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok anak yang diantar ke 3 tujuan yang berbeda. Yang pertama, bis berhenti pertama di restoran, hotel, dan terakhir di museum. Yang kedua, hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Yang ketiga, supir bus ingin mengatur koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Nah, pertanyaannya, bantu supir bus menentukan urutan masukkan koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Maksudnya yang terakhir tunggu. Yang mana? Mana? Lihat. Museum. Nah, yang terakhir itu pun adalah anak yang ingin pergi ke museum. Setelah kalian menyaksikan
Sudah belum? Teruskan lagi kalau belum. Sudah? Belum nih lagi.
balik. Untuk presentasi yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Silakan bacakan hasil diskusi kalian. Terus perkenalkan dulu nama-nama kelompok kalian. Kalau ada yang bertanya, silakan dijawab. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota Aulia, Fania, Awalanda, dan Vital. 1. Apa definisi berpikir komputasional menurut kelompokmu? Cara berpikir untuk menyelesaikan dengan langkah-langkah terstruktur dan logis. 2. Apa saja prinsip utama dalam berpikir komputasional? Prinsip utamanya ada 4, yaitu 1. Reconstruction, memecahkan masalah besar menjadi kecil. 2. Pattern, menemukan pola atau kesamaan. 3. Abstraction, fokus pada hal penting, abaikan detail. 4. Algoritma, menyusun langkah-langkah terurut. 3. Mengapa berpikir komputasional penting dalam kehidupan sehari-hari? Berikan 1 contoh penerapannya. Berikan komputasional penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita menyelesaikan masalah secara terukur, logis, dan lebih efisien. Dengan cara ini kita jadi lebih mudah menemukan solusi tanpa bingung atau salah langkah. 4. Bagaimana berpikir komputasional berkaitan dengan cara berpikir logis dan sistematis? Berpikir komputasional adalah penerapan cara berpikir logis, benar secara akal, dan sistematis, teratur untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, baik dalam kehidupan sehari-hari. 5. Apa tantangan atau kesulitan yang mungkin dialami seorang dalam menerapkan berpikir komputasional? Kurang sabar dan mencoba dan memperbaiki berpikir komputasional. Sering memerlukan percobaan berulang yang bisa membuat orang cepat menyerah. Itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Apakah kurang jelas? Silakan bertanya. Kelompok 2 bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Berarti penampilan dari kelompok 1 sudah bagus dan baik. Berikan dulu di tengah. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya. Perkenalkan dulu nama-nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Nama saya Naila. Nama saya Kian. Menurut kelompok kami, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur, logis, dan sistematis seperti cara kerja komputer. Prinsip nomor 2, prinsip utamanya